Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Zifrikan Tatakwa. Saya dari kelompok 6 di mata kuliah pemasaran. Nah, di kelompok ke-6 ada saya sendiri, Rio Zifrikan Tatakwa. Lalu ada teman saya, Fernanda Putri Mahardika, juga Endi Supura. Eh, Adapun materi yang ingin kami bawakan adalah promosi media online. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, memang baiknya kita merumuskan dulu ya masalah atau mengagendakan pembahasan yang ingin kita bahas. Oke, ada 3 poin yang ingin kami bahas. Di antaranya ada media sosial, Google, sama direct marketing. Kita masuk ke pengertian dulu ya teman-teman. Pengertian pemasaran online, pemasaran internet atau pemasaran elektronik, internet marketing, e-marketing, atau online marketing adalah segala upaya yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media elektronik atau internet. Huruf E pada e-marketing ini berarti elektronik, yang artinya kegiatan pemasaran yang dimaksud dilaksanakan secara elektronik melalui jaringan internet. Oke, pengertian PMO ya atau pemasaran media online. Sementara tujuan yang jelas dari pemasaran internet adalah untuk menjual barang, jasa, atau iklan melalui internet. Namun itu bukan satu-satunya tujuan bisnis yang menggunakan pemasaran internet. Sebuah perusahaan mungkin memasarkan secara online untuk mengkomunikasikan pesan tentang dirinya atau membangun mereknya sendiri, atau untuk melakukan penelitian. Pemasaran online dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk mengidentifikasi target pasar atau menemukan keinginan kebutuhan segmen pemasaran. Adapun macam-macam produk atau layanan online termasuk strategi desain situs web, optimasi mesin pencari atau SEO, lalu ada blogging, pemasaran artikel, program afiliasi, dan lain-lain. Ada banyak ya teman-teman. Oke, saya ingin menggambarkan sebuah analogi ya teman-teman. Karena kalau kita berbicara tentang pemasaran media online, maka kita akan membahas secara luas tuh. Akan ada banyak pembahasan yang dapat kita bahas. Cuma saya memfokuskan kepada 3 inti pembahasan. Saya mencari 3 pemasaran yang lebih efektif untuk digunakan di internet marketing atau online marketing, media promosi online. Nah, di sini analogi pertama yang saya gambarkan adalah transportasi. Kalau saya tuliskan di situ transportasi, maka akan ada tiga sub cabang ya. Di situ transportasi terdiri dari apa aja? Ada darat, udara, laut. Nah, nanti di darat ada apa lagi? Ada motor, sepeda, mobil. Nanti di udara ada balon udara, pesawat. Di laut juga sama, ada kapal, ada sampan. Jadi bercabang-cabang gitu loh, teman-teman. Nanti kalau saya berbicara tentang motor, nanti ada lagi tuh, ada Yamaha, Honda, Kawasaki, dan lain-lain. Nah, nanti di pesawat ada Citylink, Lion, Garuda, Express, dan lain-lain. Ada banyak ya teman-teman. Di kapal juga sama, ada Pelni, Dharma Lautan Utama, banyaklah. Nah, saya langsung masuk ke analogi kedua. Ini kita langsung ke analoginya internet ya. Jadi kalau saya berbicara tentang internet, maka akan ada tiga poin nih. Ada media sosial, website, sama Google. Ini sebenarnya ada banyak teman-teman, cuma saya memfokuskan pada 3 ini. Nah, di media sosial itu terdiri dari Facebook, Twitter, Instagram, Friendster. Wah, banyak lah kalau kita berbicara platform media sosial itu ya. Ada banyak yang terkenal maupun nggak terkenal. Terus di website juga ada tuh, ada WordPress, blog. Di Google juga ada teknik SEO, AdSense, dan sebagainya. Di Facebook nanti kita berbicara tentang apa? Tentang halaman atau fanspage atau homepage di halaman di Facebook. Terus nanti ada marketplace. Di Facebook juga sekarang udah ada marketplace. Terus ada FB Ads, terus ada FJB atau forum jual beli. Nah, nanti di Google ada apa lagi? Ada SEO. SEO-nya tuh terdiri dari apa? Ada SEO on page, SEO off page, dan lain-lain. Terus di website juga ada WordPress, blog, dan sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan semua. Nah, dari analogi ini kita bisa mengidentifikasi bahwasanya pemasaran media online itu ada banyak dan banyak metode. Tergantung bagaimana dan apa yang mau kita kerjakan, apa yang kita jual, dan bagaimana kita menentukan sebuah target pasar untuk mencapainya. Contoh, kalau
teman-teman kurang mengerti ya. Contoh saya ingin menjual sebuah barang di Facebook. Saya bisa memanfaatkan apa aja nih? Saya bisa memanfaatkan marketplace, bisa memanfaatkan uh, forum jual beli dan sebagainya. Oke, sebelum kita masuk ke lebih jauh, nanti di media sosial ini akan dijelaskan oleh teman saya Fernanda Putri Mahardika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Mahardika Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran melalui media sosial. Nah, pemasaran melalui media sosial adalah sebuah proses pemasaran yang dilakukan melalui pihak ketiga, yaitu website berbasis media sosial. Saat ini sudah banyak media sosial yang dapat digunakan untuk pemasaran atau promosi sebuah barang. Media sosial yang bisa digunakan untuk berpromosi diantaranya adalah Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Ada 3 media sosial yang paling populer, yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah Facebook, yang sampai saat ini masih eksis dan banyak digunakan oleh para pembisnis untuk mempromosikan bisnis mereka. Yang kedua adalah Twitter, yang juga sampai saat ini masih efektif digunakan sebagai media promosi. Lalu yang ketiga ada platform yang paling populer, yang paling banyak digunakan saat ini, yaitu Instagram. Jadi alangkah baiknya jika kita juga menggunakan Instagram untuk melakukan promosi. Apalagi untuk mereka yang target marketnya di usia 18-24 tahun. Menggunakan Instagram sebagai promosi merupakan media yang efektif. Selanjutnya, Facebook marketing. Nah, untuk melakukan promosi di Facebook, kita bisa membangun halaman bisnis di Facebook. Setelah halaman bisnis dibuat dan juga didesain semenarik mungkin, kita bisa mulai membuat konten-konten yang menarik untuk mendapatkan like dan juga respon dari calon konsumen. Jadi semakin besar traffic pengunjung, maka semakin besar pula engagement halaman bisnis kita. Nah, ini adalah contoh dari halaman bisnis Facebook. Selanjutnya, Instagram marketing. Di sini kita bisa memanfaatkan Instagram sebagai media kita untuk melakukan promosi. Nah, karena Instagram ini merupakan dunia digital kreatif, di mana fungsi utamanya adalah membagikan video-video dan juga foto-foto, maka seorang pembisnis harus mampu menciptakan konten yang menarik. Tujuannya nggak cuma untuk mempertahankan follower-followernya, tapi juga agar dapat menarik follower-follower baru, di mana pada platform Instagram ini, follower itu sangat dibutuhkan untuk membuat akun bisnis lebih eksis dan juga dikenal oleh banyak orang. Nah, selain konten yang menarik, kita juga bisa menggunakan fitur promosi yang ada di Instagram untuk menjangkau audiens kita lebih luas. Dan juga kita bisa bekerja sama dengan selebgram atau buzzer untuk meningkatkan traffic ke akun bisnis kita. Semakin besar traffic pengunjung, maka akan semakin besar pula engagement di di akun Instagram kita. Selanjutnya, Instagram engagement. Instagram engagement ini berarti kita harus menjalin ikatan dengan follower kita, di mana kita harus bisa membangun komunikasi dua arah dengan follower-follower kita. Nah, ketika kita memposting sesuatu, kita berharap follower kita akan memberikan respon, entah itu respon like, komen, ataupun DM. Fungsinya apa? Agar engagement akun Instagram kita dapat meningkat. Lalu ketika engagement meningkat, pengaruhnya apa pada akun kita? Pengaruhnya adalah akun kita akan semakin dikenal oleh orang. Bahkan orang-orang yang tadinya belum mengetahui akun Instagram kita juga akan ikut mengenal akun kita. Selain itu juga membuat orang-orang tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Jadi penjualan pun juga akan meningkat.
Nah, ada 4 cara untuk meningkatkan engagement Instagram ini. Yang pertama adalah top pencarian. Top pencarian adalah traffic di mana produk yang kita jual sudah banyak pembelinya. Jadi produk kita sudah otomatis nih berada di halaman pencarian Instagram. Lalu yang kedua adalah penggunaan hashtag. Hashtag juga sangat penting di dunia internet marketing, tidak terkecuali Instagram. Hashtag membantu konsumen menemukan produk yang mereka butuhkan dan juga mempertemukan antara konsumen dan juga produk yang kita tawarkan. Lalu yang ketiga ada konten. Nah, sebenarnya di Instagram sendiri ada salah satu fitur yang bisa kita manfaatkan untuk menganalisis akun Instagram kita nih, yaitu fitur Insight, yang mana fitur ini cuma bisa kita gunakan ketika akun Instagram kita ini sudah kita rubah menjadi akun bisnis. Nah, di fitur Insight ini kita bisa mencari tahu lebih banyak tentang follower-follower kita, seperti di jam-jam berapa mereka sering online, ataupun konten-konten seperti apa yang paling banyak disukai oleh follower-follower kita ini. Informasi-informasi itu yang akan membantu kita memilih konten yang lebih mungkin menghasilkan banyak engagement dengan para audiens atau follower kita. Lalu selanjutnya ada endorsement. Endorsement adalah di mana kita melakukan kerjasama dengan selebgram atau buzzer untuk meminta mereka membantu melakukan promosi produk kita, melakukan promosi produk kita kepada audiens mereka. Lalu, jadi media sosial itu seperti media periklanan lainnya. Butuh konsep dan juga waktu untuk menaikkan engagement dan mempunyai pelanggan atau follower setia. Ketekunan dan kekreativitasanlah yang akan membuat kita dikenal dan sukses melakukan promosi di media sosial. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi udah sama teman saya sudah dijelaskan tentang pemasaran media sosial. Sekarang kita lanjut ke Google Marketing atau Google. Di Google itu kita bisa ngelakuin apa aja sih buat menjalankan promosi media online. Oke, teman-teman pasti sudah tahu lah ya Google itu apa. Google adalah sebuah platform atau search engine. Nggak bisa dibilang pertama, karena kalau kita ngomong tentang pertama, search engine pertama itu ada Internet Explorer. Tapi Google adalah search engine atau platform yang membumingkan dunia internet. Wah, bisa dibilang gitu ya. Orang jadi suka menggunakan internet itu pertama karena Google, bisa dibilang karena Google, karena apapun yang dicari Google ada. Wah. Lalu apa sih kegunaan Google dengan kegunaan antara Google dan promosi, hubungannya itu apa sih? Gitu ya teman-teman. Dengan mesin pencarian tersebut kita bisa mentautkan website yang kita punya agar dapat ditemukan di mesin pencarian Google. Untuk mudah ditemukan di mesin pencarian Google, setidaknya kita harus menjadi top 10 halaman yang muncul di mesin pencarian. Nah, saya kasih contoh seperti ini teman-teman. Semisal dulu ya, pertama kali saya datang ke Jogja itu, yang saya cari adalah rumah kos. Misalnya rumah kos Jogja. Saya tulis nih di Google, rumah kos Jogja. Nanti kan akan muncul tuh, ada beberapa halaman lah. Nah, halaman ini nih yang menentukan tingkat keberhasilan penjualan, tingkat keberhasilan keputusan penjualan di media online. Karena orang akan lebih suka ngebuka itu yang halaman top teratas ya, 10 teratas. Bisa di halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima. Contoh lain, misalnya saya cari restoran di Jogja, nanti ada muncul tuh beberapa halaman atau beberapa situs web di Google. Nah, di halaman pertama, 2 dan 3 itulah yang namanya top pack ya, atau top halaman. Nah, gimana sih cara supaya kita bisa menjadi top 10 dari halaman mesin pencarian tersebut? Nah, di sini kita langsung masuk ke SEO atau Search Engine Optimization. Search Engine Optimization adalah
teknik ya, lebih ke teknik mengelola sebuah website agar mudah ditemukan tuh. Nah, di sini saya bacakan, selain menjadi traffic organik yang tinggi, SEO juga akan membantu Anda mendapatkan traffic yang tepat. Jadi kita tidak hanya fokus pada traffic yang tinggi, tapi juga traffic yang tepat sesuai dengan tujuan utama website kita. Nah, cara kerja SEO ini adalah mesin pencari menggunakan algoritma tertentu untuk menentukan konten mana yang layak menempati ranking teratas hasil pencarian. Ini berlaku untuk semua mesin pencari, baik itu Google, Yahoo, Bing maupun DuckDuckGo itu. Kami tidak akan membahas algoritma di setiap mesin pencari. Di sini hanya membahas tentang algoritma Google aja ya, teman-teman. Kenapa? Karena Google menguasai lebih dari 90% pangsa pasar mesin pencari di seluruh dunia. Jadi ketika kita membicarakan cara kerja SEO, algoritma Google menjadi patokannya. Sorry, agak ini ya, lagi panas dalam jadi agak terbata-bata juga. Google selalu memperbarui algoritmanya untuk memberikan hasil pencarian yang lebih relevan dan solutif untuk penggunanya. Dari 2011 sampai saat ini, setidaknya sudah ada 8 major update untuk algoritma Google. Jadi kita harus selalu update tentang algoritma Google ini, sebab langkah optimasi yang berdasarkan algoritma lama Google tidak akan memberikan efek apapun. Misalnya salah satu teknik lama yang digunakan adalah keyword stuffing. Keyword stuffing adalah praktik menggunakan fokus keyword sebanyak-banyaknya di sebuah artikel. Taktik ini dulu cukup efektif, bahkan jika konten Anda sangat tidak relevan sama sekali dengan fokus keyword yang kita masukkan. Namun dengan pembaruan algoritma Google, kini taktik tersebut tidak lagi efektif, bahkan kita bisa terkena penalti jika ketahuan mempraktikkannya. Konten ini kita bisa dianggap berisi spam jika terlalu banyak mengulang fokus keyword. Jadi kayak gini teman-teman, saya dulu pernah nyoba teknik ini ya di halaman blog saya. Saya menuliskan ada banyak banget keyword. Di situ saya ngebahas tentang sejarah, tapi saya mau memasukkan nama-nama obat di situ. Jadi kan nggak relevan ya teman-teman. Meskipun akhirnya sempat jadi top 3 di halaman Google, mesin pencarian Google, tapi sekarang nggak bisa lagi karena harus sangat relevan nih. Kata pencarian itu harus sangat relevan dengan isi konten seperti itu. Nah, ini ada 8 indikator utama SEO. Pertama ada struktur URL. Struktur URL itu apa sih? Struktur URL yang sederhana memudahkan mesin pencarian untuk mengenali website dan topik utama yang kita bahas. Sebaiknya buat struktur URL yang sederhana, cukup mengandung nama domain dan judul artikel. Ya, ini contohnya ya. Misalnya www nama website kita nama website kita judul konten. Misalnya gini, www.stiesbi/manajemen. Nah, jadi misalnya ada orang ngetik di Google itu manajemen, maka kita akan bisa bisa bersaing lah sama halaman-halaman atau sama website lain yang membahas tentang manajemen seperti itu. Terus kita menggunakan SSL atau TLS. Apa sih itu? Cara mengetahui apakah website kita sudah memakai SS atau TLS atau belum adalah melihat alamat website di browser. Jika masih di awal dengan HTTP, artinya website kita belum menggunakan SSL atau TLS. Alamat website diawali dengan HTTPS, nah itu baru udah. Coba teman-teman di Google diketik ya, apapun lah nama website tersebut. Misalnya dia itu masih menggunakan HTTP // nah itu belum menggunakan TLS atau not secure ya. Misalnya kalau sudah menggunakan HTTPS ada S di ujungnya baru / nama website, nah itu udah secure. Jadi lebih menggaransikan orang memasuki website itu udah dijamin aman lah, nggak ada virus atau apapun itu. Terus ada topik konten. Anda harus memiliki beberapa topik utama yang saling berhubungan untuk membangun struktur website yang baik. Setelah menentukan beberapa topik utama, Anda perlu membuat konten mengenai topik-topik tersebut. Misalnya,
punya blog traveling. Setidaknya ada beberapa topik utama seperti jalan-jalan, kuliner, dan penginapan. Ketiga topik tersebut kan saling berkaitan tuh dengan topik utama blog, yaitu traveling. Jadi semisalnya di sebuah halaman kita itu kita ngebahas inti pokoknya adalah traveling, maka kita harus ngebuat juga tuh artikel di bawah-bawahnya tentang kuliner, tempat wisata, atau apapun lah itu yang berkaitan dengan traveling. Jadi saling menghubungkan, saling mentautkan gitu teman-teman. Lalu ada search intent. Search intent, satu kata kunci bisa dimaksudkan untuk dua hal yang berbeda atau lebih ya. Search intent atau dimaksud dengan pencarian adalah apa yang diinginkan oleh kebanyakan pencari terhadap satu kata kunci tertentu. Misalnya kita memasukkan kata kunci bola di Google. Hasil pencarian teratas akan menampilkan berbagai portal berita bola, seperti kenapa website yang membahas pengertian bola, jenis bola, macam-macam bola tidak menang di kata kunci ini. Sebab ya, mayoritas pengguna yang menggunakan kata kunci bola dimaksudkan untuk mencari berita bola, bukan pengertian bola dan jenis-jenisnya. Jadi Google mengutamakan konten yang sesuai dengan search intent kebanyakan pengguna. Nah, ini contohnya kayak gini. Kenapa sih, pernah nggak sih teman-teman nyari sesuatu di Google tapi hasilnya nggak relevan dengan yang teman-teman masukkan? Misalnya contoh tadi tuh bola, kita nulis bola, sebenarnya itu maksud yang tujuan kita ini merek-merek bola atau jenis-jenis bola atau harga bola di Google. Sebenarnya kita mau nulis itu, tapi yang muncul malah berita bola, skor dan sebagainya. Itu karena pengguna itu lebih banyak menuliskan kata bola itu untuk mencari berita bola, bukan maksudkan untuk mencari harga bola atau merek-merek bola, itu seperti itu. Lalu ada meta text. Meta text terdiri dari title tag dan meta description. Fungsinya adalah membantu Google untuk memahami keseluruhan konten di sebuah halaman website. Pertama, title tag adalah judul artikel yang muncul di hasil pencarian. Judul artikel tidak bisa terlalu panjang karena Google akan memotongnya sesuai standar yang berlaku. Kedua, meta description adalah teks yang merangkum konten di hasil pencarian. Lalu ada backlink. Backlink masih menjadi salah satu faktor utama SEO. Semakin banyak backlink ke website, Google akan menganggap website kita memiliki kredibilitas tinggi. Namun backlink tersebut juga harus berasal dari website atau blog berkualitas, bukan blog atau website berkualitas rendah. Berkualitas rendah itu maksudnya itu domain ya, lebih ke arah domain ya. Dan banyak link-link yang kita tautkan. Soalnya banyak nih di internet menggunakan blog abal-abal atau yang suka-suka nyebar berita hoax, itu kan blog gratisan ya, atau sumber dari berita yang ditulisnya itu nggak kredibel, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Gimana sih supaya kita tuh mendapatkan kepercayaan lebih tinggi oleh pengguna Google? Kita bisa beli domain teman-teman. Misalnya saya pengguna blog ya, atau pengguna blogspot. Di website saya dulu itu namanya itu yefil.blogspot.com. Nah, masih ada blogspotnya, itu yang domain gratisannya. Tapi setelah saya beli domain, nama website saya malah udah menjadi yefil.com atau yefil.net, yefil.co.id dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan domain. Kita bisa beli domain dan hosting seperti itu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke jenis-jenis SEO aja ya langsung teman-teman. Di jenis-jenis SEO ini terdiri dari dua, yaitu ada SEO on page dan SEO off page. Apa sih SEO on page dan SEO off page ini? SEO on page adalah praktik optimasi SEO yang dilakukan dengan konten yang diterbitkan. Langkah optimasi on page atau SEO fokus pada faktor-faktor yang ada dalam konten. Secara sederhana, on page SEO dapat diartikan sebagai langkah optimasi meningkatkan kualitas konten agar mudah dibaca dan dipahami pembaca website atau blog. Tidak hanya itu, on page SEO yang dioptimasi dengan baik juga akan memudahkan mesin pencari untuk memahami konteks konten dan relevansi website dengan kata kunci yang dicari. Berbeda dengan SEO off page. SEO off page adalah sejumlah langkah optimasi SEO yang dilakukan di luar website Anda. Jadi mengoptimasi konten dan website Anda juga belum cukup. Anda banyak faktor di luar website yang bisa mempengaruhi terhadap kualitas SEO. Salah satu faktor di luar website yang cukup mempengaruhi kualitas SEO adalah backlink atau inbound link. Backlink menjadi indikator bahwa konten menjadi
rujukan website lain. Semakin banyak website berkualitas yang merujuk ke konten Anda, semakin baik. Google menilai website Anda sebagai website yang kredibel dan meningkatkan peluang untuk naik peringkat. Jadi contoh ini saya kasih contoh lah ya, kalau yang off-pack ini kayak ada website lain tapi merujuk dengan isi konten yang kita buat, atau mentautkan misalnya source atau sumber dari www nama website kita, itu sangat yang namanya SEO off-pack atau mentautkan. Jadi Google itu ngebaca bahwa konten yang kita buat itu kredibel, banyak yang kopas, banyak yang menaruhkan sumber di situ. Seperti itu teman-teman. Lalu kenapa SEO penting untuk website? Satu, mesin pencari adalah sumber informasi. Jadi search engine itu, Google itu menjadi the most popular bagi orang-orang buat mencari sesuatu ya. Jadi apapun nanyanya Google. Mau ini mau itu nanyanya Google, seperti itu teman-teman. Jadi sumber informasi lah intinya seperti itu. Kini orang-orang bisa mendapatkan informasi hanya dengan klik saja, yaitu dengan mesin pencari. Di Indonesia sendiri, pengguna internet sudah terbiasa menggunakan mesin pencari seperti Google untuk mencari berbagai macam informasi. Dari informasi harga, berita kesehatan, politik, bahkan sampai jawaban ujian juga nyarinya di Google ya teman-teman ya. Terus ada traffic, didominasi konten di halaman pertama. Muncul di hasil pencarian Google saja tidak cukup. Jika konten kita muncul di halaman kedua, ketiga, atau bahkan di atasnya, kemungkinan untuk mendapatkan traffic lebih kecil. Konten kita setidaknya harus muncul di halaman pertama. Menurut persen traffic didominasi oleh website yang muncul di halaman pertama. Hasil pencarian Google lebih detail lagi, 91,5% traffic tersebut didominasi oleh 3 posisi teratas. Jadi jangankan top 10 ya teman-teman ya. Di halaman kita ada di top kelima aja itu udah kalah sama halaman-halaman lain yang berada di top 1, 2 sampai ke 3 seperti itu teman-teman. Lalu website ditemukan melalui berbagai kata kunci. Dengan menerapkan langkah optimasi SEO, website bakal lebih mudah ditemukan dari berbagai kata kunci. Bisa menjangkau lebih banyak audiens menggunakan berbagai macam kata kunci yang berhubungan dengan topik utama. Lalu ada brand awareness dan kredibilitas meningkat. Sebanyak konsumen melakukan riset online sebelum melakukan pembelian, keadaan ini menuntut pemilik bisnis untuk bisa memiliki brand awareness yang baik agar bisa selalu ditemukan di dunia maya. Salah satu cara terbaik untuk membangun brand awareness di era digital ini adalah dengan meningkatkan kualitas SEO. Kelima, traffic organik lebih mudah dikonversi. Salah satu alasan mengapa SEO begitu penting untuk bisnis adalah kemudahan untuk konversi. Pengunjung yang datang secara organik cenderung lebih mudah dikonversi menjadi leads atau pelanggan. Berdasarkan data traffic organik 10 kali lebih mudah dikonversi dibanding traffic dari media sosial. Jadi itu ini jadi kayak apa ya? Saya kasih contoh. Misalnya kita mau beli barang nih, pasti kita kan nyari ini kan teman-teman, kayak review atau sumber-sumber barang sebelum kita beli kan. Misalnya saya mau beli sepatu, review sepatu Nike atau review sepatu Adidas, pasti kita nyarinya kalau nggak di Google, di YouTube. Nah biasanya ini ya teman-teman, orang itu kebanyakan nyarinya di Google dulu, dari Google baru diarahkan ke YouTube. Nah seperti itu teman-teman. Jadi selalu Google menjadi apa ya, menjadi peran penting lah bagi kita buat ngebangun bisnis tuh. Nah di sini ada Google Ads. Sebenarnya Google Ads ini sama ya sama SEO, hanya saja Google SEO ini lebih ke nggak bayar atau gratis. Kita bisa mendapatkan top 1 sampai 10 itu dengan gratis, dengan menerapkan teknik SEO tersebut, dengan maintenance dan penerapan yang on pack off pack tadi. Kalau Google Ads sendiri kita lebih nggak perlu ribet-ribet, kita cukup bayar ke Google, nanti website kita direkomendasikan langsung oleh Google. Nah di kekurangan kelebihannya itu ada ya teman-teman, kekurangan SEO, kelebihannya SEO atau kekurangannya Google Ads sama kelebihan Google Ads. Saya bahas kelebihan Google Ads sendiri ya.
Kelebihan Google Ads sendiri itu kita nggak perlu repot-repot menerapkan berbagai macam teknik supaya dapat peringkat ke atas. Kita cukup bayar. Nah, udah website kita bakalan direkomendasikan sama Google di mana-mana. Bahkan di websitenya orang itu Google bisa mempromosikan website kita di websitenya orang, seperti itu kelebihannya ya. Namun kekurangan dari Google Ads ini ya kita harus bayar. Kalau kita siap dengan anggaran buat Google Ads ya it's okay, nggak ada masalah. Tapi buat teman-teman yang baru mau merintis usaha, mau mau buat toko online, itu bisa menggunakan teknik SEO seperti itu. Nah, nanti selanjutnya kita masuk ke direct marketing. Direct marketing ini apa ya, penawaran produk secara langsung tapi by online. Nah, ini akan disampaikan oleh teman saya, Endi Supura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endi Supura, saya akan menjelaskan tentang direct marketing. Direct marketing adalah sistem marketing di mana organisasi berkomunikasi secara langsung dengan target customer untuk menghasilkan respon atau transaksi. Respon yang dihasilkan bisa berupa inquiry, pembelian, atau bahkan dukungan. Direct marketing bisa dilakukan secara online dengan media seperti email, direct email, Instagram, ataupun WhatsApp. Tujuan dan manfaat direct marketing. Yang pertama, tujuan direct marketing. Tujuan direct marketing secara umum adalah untuk memasarkan produk atau jasa kepada target konsumen dengan biaya pemasaran yang lebih minim. Manfaatnya memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi di mana pemasar dapat memilih metode yang tepat, waktu yang tepat, dan sarana yang tepat untuk menjangkau konsumen. Sedangkan manfaatnya bagi konsumen adalah merasa lega dengan kehadiran pemasaran langsung ini karena mereka dapat mengenali dan menemukan kelebihan dan kekurangan produk. Konsumen memiliki kesempatan untuk terlebih dahulu mengetahui spesifikasi produk dan mempertimbangkan kelebihan serta kekurangannya. Dan manfaatnya bagi penjual memberikan pemasar kesempatan untuk memilih alternatif yang berbeda dan melakukan tes pasar untuk mendapatkan metode yang paling efektif. Pakar pemasaran dapat membuat strategi yang dibuat khusus diri mereka sendiri dan pelanggan mereka yang sulit untuk ditiru karena cara mereka dipersonalisasi. Karakteristik direct marketing. Yang pertama, non-public. Pesan biasanya ditunjukkan kepada orang tertentu. Misalnya pengirim email, itu berarti yang mengetahui pesan tersebut hanya pihak terkait saja. Publik tidak mengetahui. Yang kedua, disesuaikan. Pesan dapat disiapkan dan dirancang dengan sebaik-baiknya terlebih dahulu sebelum dikirimkan kepada orang yang bersangkutan agar ia tertarik. Selanjutnya, terbaru. Pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat sesuai dengan kondisi terkini. Yang terakhir, interaktif. Pesan dapat diubah sesuai tanggapan orang yang berkaitan sehingga menimbulkan suatu komunikasi yang interaktif. Faktor yang perlu diperhatikan, yang pertama, tentukan terlebih dahulu pasar sasaran yang ingin kita bidik. Hal ini berhubungan dengan segmentasi pasar. Kemudian tentukan tujuan promosi, apakah untuk menginformasikan, mempengaruhi, atau untuk mengingatkan. Seterusnya, pengembangan pesan yang disampaikan. Hal ini berhubungan dengan isi pesan, struktur pesan, gaya pesan, dan sumber pesan. Dan yang terakhir, memilih bauran komunikasi. Apakah itu komunikasi perorangan atau bukan? Kelebihan direct marketing bagi perusahaan diantaranya, yang pertama, targeting. Targeting merupakan suatu strategi untuk memilih, menyeleksi, dan menjangkau suatu pasar. Dengan direct marketing, diharapkan suatu pihak atau jasa dapat menjangkau target pasarnya. Yang kedua, cost efektif. Biasanya yang dikeluarkan jauh lebih efektif. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih efektif mengingat penjualan yang dilakukan adalah penjualan yang berulang atau repeat sales dengan target pasar yang cukup jelas. Yang ketiga, flexibility.
Direct marketing dapat dilakukan melalui berbagai jenis bentuk media. Yang keempat, control and accountability. Dengan direct marketing akan mudah dihitung respon yang muncul dari kegiatan marketing, di samping dapat mempermudah pembuatan anggaran promosi. Dan yang terakhir, measures of effectiveness. Dengan direct media, feedback dapat diperoleh langsung dari komen. Kemudian ada opportunity to test. Dengan direct marketing, kegiatan riset harga promosi dan penentuan waktu dapat dengan mudah dilakukan. Lalu personalization. Dengan menggunakan direct media, pesan yang disampaikan dapat dikostumisasi untuk konsumen yang dituju. Kemudian consumer database. Database konsumen dapat dengan mudah dibentuk dalam direct marketing, sehingga dapat diraih penjualan yang berulang dari suatu pelanggan. Kemudian long-term customer. Kesempatan untuk membentuk hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat dilakukan melalui database konsumen yang sudah ada. Kemudian yang terakhir, multifungsional. Database konsumen dapat digunakan untuk membuat profil konsumen, membagi konsumen dalam berbagai segmen, mengumpulkan informasi tentang suatu produk atau jasa. Berikut kekurangan direct marketing bagi perusahaan adalah: yang pertama, content support. Untuk melaksanakan direct marketing diperlukan fasilitas dan sarana yang cukup memadai, misalnya fasilitas media online, SDM yang handal dan menguasai informasi suatu produk atau jasa, di mana perusahaan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyediakan fasilitas tersebut. Yang kedua, image factor. Dapat menimbulkan citra negatif karena selalu menghubungi konsumen. Dan yang terakhir, rising cost. Semakin lama harga-harga untuk iklan yang menggunakan media direct mail makin mahal. Oke.